Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat MyPen semua? Semoga semuanya sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini saya mau go sekar, goes seputar Jakarta. Karena selama masa PPKM kemarin saya tidak berani goes ke arah Jakarta. Ini PPKM sudah diturunkan. Kita lihat seperti apa situasi dan kondisi kota Jakarta. Oke sobat-sobat sekalian, ke Tanjung Priuk naik tronton, yuk kita tonton. Oke sobat-sobat sekalian, sekarang kita sudah sampai di stasiun Jatinegara. Sebelum lanjut kita istirahat dulu dan ngobrol-ngobrol dulu dengan rombongan. Oke, sambil istirahat kita ngobrol-ngobrol sama anggota. Ini Om Didi nih, Om Didi ini udah tawakan ini. Nah ini Om Edi, anggota baru tapi stamina-nya kayaknya mantap ini. Udah siap ke Serpong nih kayaknya. Upgrade bingko loh ini. Mantap. Hari ini full personil. Ini sekuat mau ke Serpong nanti nih. Amin amin, semangat. Nah, ini Mas Raffi nih. Selamat pagi. Wah mantap. Gimana nih enggak nih? Ini kalau Mas Raffi ini udah profesional nih. Nah, sepatunya aja lihat tuh. Ah, sepatunya tuh. Nah, ini sepatu khusus buat goes nih. Apa namanya Raffi? Sepatu klip. Nah, sepatu klip. Nah, ini Mas Danang nih. Anggota baru. Tapi staminanya kayaknya mantap ini, siap ke Serpong. Oke? Insya Allah. Jadi hari ini kita mau ke Monas ya. Yoi. Nanti setelah dari Monas, mudah-mudahan kita bisa ke Terowongan Istiqlal. Oke. Jadi Terowongan Istiqlal itu menghubungkan antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Itu namanya Terowongan Silaturahmi Istiqlal Katedral. Oke? Siap. Siap. Berangkat. Kasih pantun dulu ya. Ke Tanjung Priuk beli tongkat. Yuk kita berangkat. Waduh, sepertinya saya udah ketinggalan jauh nih dari rombongan yang lain. Oke, sambil ngejar rombongan lain, saya akan bercerita mengenai Jatinegara. Mungkin sobat-sobat sudah sering mendengar kata-kata Jatinegara, tapi belum mengetahui sejarah tentang Jatinegara. Jadi Jatinegara itu berasal dari kata Jatina Nagara yang berarti simbol perlawanan. Maksudnya simbol perlawanan dari Kesultanan Banten terhadap kolonial Belanda pada abad ke-17. Jatinegara ini juga sering disebut Mester atau Pasar Mester. Jadi asal usul dari kata Mester sendiri yaitu julukan yang diberikan kepada seorang guru Kristen dan kepala kampung di wilayah Jatinegara bernama Cornelis Senen. Waktu itu diberi julukan Mister Cornelis dan orang-orang menyebutnya sebagai Master Cornelis. Nah itu di depan sepertinya sudah terlihat Om Didi. Cukup jauh juga tadi saya tertinggal, ngos-ngosan juga nih ngejar. Ya karena Om Didi ini pakai road bike. Kita sudah mau masuk ke pertigaan ke arah Matraman. Cukup ramai juga sobat-sobat sekalian kendaraannya. Jadi tetap harus berhati-hati karena di sini bercampur antara para pegoes dan juga kendaraan umum lainnya. Sepertinya yang lainnya sudah agak meninggalkan kita jauh. Nah itu udah kelihatan tuh Mas Raffi. Padat sekali kendaraannya walaupun hari libur. Itu Mas Raffi sudah kelihatan, jadi ada di depan Om Didi. Sedangkan yang lainnya Mas Danang sama Om Edi belum kelihatan, mungkin sudah jauh di depan. Wah hebat ini, anggota baru tapi
memimpin perjalanan di depan. Jadi sobat-sobat sekalian, kalau goes di jalan umum seperti ini harus tetap berhati-hati karena ini bukan area CFD, jadi masih banyak kendaraan umum yang berlalu lalang. Jadi sobat-sobat sekalian juga harus tetap berhati-hati. Itu Mas Dadang tuh, sudah kelihatan tuh Mas Dadang. Ini Om Didi, depan Mas Raffi, depan lagi Mas Dadang. Kalau Om Edi belum kelihatan, sepertinya Om Edi udah jauh meninggalkan kita di depan. Perlu juga diperhatikan jarak antara kita dengan sepeda atau kendaraan di depan kita, sehingga kalau ngerem mendadak kita masih bisa punya kesempatan atau punya waktu untuk tidak menabrak kendaraan di depan kita. Nah, kalau mau belok ke kiri ya ini perlu hati-hati. Kita lihat dulu kendaraan di sebelah kiri. Setelah aman baru kita masuk ke kiri. Oke, kita sudah masuk ke jalan Matraman Raya. Om Edi sepertinya sudah jauh di depan. Jadi sekarang ini kita berada di jalan Matraman. Mungkin sobat-sobat bertanya-tanya, apa hubungannya Matraman dengan Kerajaan Mataram? Dan ternyata memang ada hubungannya. Jadi Matraman itu berasal dari kata Mataraman, sebutan untuk pasukan Sultan Agung dari Mataram, Yogyakarta. Dan daerah Matraman ini merupakan salah satu daerah yang menjadi jejak langkah pasukan Mataram ketika menyerang VOC di daerah Batavia, Jakarta. Oke sobat-sobat sekalian, sekarang coba saya akan tambah kecepatan biar terkejar satu persatu untuk di absen. Jangan sampai nanti ada yang berbeda tujuan, berbeda arah. Ini oke, kita absen satu persatu ya. Ini Om Didi, ini Mas Raffi, Mas Danang. Nah di depan itu Om Edi. Om Edi sepertinya sangat semangat sekali nih. Jadi anggota baru ini semangat sekali, terus ngebut ngacir di depan. Coba saya akan kejar. Lumayan juga ngejar Om Edi nih. Mantap Pak De. Sepertinya dari depan ada kendaraan yang melawan arah. Ya benar nih, sebuah motor. Jadi sobat-sobat tetap harus waspada dan berhati-hati karena banyak. Nah, ini juga ada sepeda juga nih, kendaraan yang melawan arah. Biasanya itu motor dan sepeda. Jadi sobat-sobat tetap harus waspada. Om Adi mengejar lagi, semangat sekali Om Adi. Meskipun anggota baru tapi semangatnya luar biasa Om Edi. Sekarang Om Edi ada di depan lagi. Nah, selain kita melewati jalan Matraman Raya, nanti juga kita akan melewati jalan Salemba Raya dan jalan Keramat Raya. Kalau sobat-sobat mendengar kata keramat mungkin memang sangat menyeramkan, berbau-bau mistik. Jadi memang jalan Keramat ini mempunyai sejarah yang sangat kelam, di mana dulu di daerah ini terjadi pembunuhan terhadap
tentara Belanda dan juga rakyat Indonesia oleh tentara Jepang, di mana di tahun 1950-an jika warga daerah sini menggali sumur masih sering ditemukan tengkorak. Oke sobat-sobat sekalian, perjalanan kita lanjutkan. Kali ini kita sudah ada di Jalan Kramat Kuitang menuju ke patung Tugu Tani. Jadi kalau kata-kata Kuitang sendiri itu berasal dari salah seorang tuan tanah kaya raya orang Cina yang hidup pada zaman Belanda dulu, namanya Kuitang Kiam. Jadi orang-orang menyebutnya Kuitang. Jadi di depan itu nanti kita ada ketemu Tugu Tani. Jadi Tugu Tani ini adalah patung yang terdiri dari seorang pria bercaping dan seorang ibu. Patung ini dibuat oleh pematung dari Rusia dan merupakan hadiah dari pemerintah Uni Soviet kepada Indonesia sebagai tanda persahabatan. Patung Tugu Tani ini sendiri sempat menimbulkan polemik, di mana pada tahun 2017 sempat didemo untuk dirobohkan karena patung ini dianggap sebagai simbol Partai Komunis Indonesia. Hal ini juga berkaitan dengan usulan dari PKI dan Dubes Cina pada tahun 1964, yaitu perlunya dibentuk angkatan kelima buruh dan tani. Di patung ini memang terlihat seorang petani yang menggunakan topi caping tapi membawa senjata. Kalau memang petani seharusnya tidak membawa senjata tapi membawa cangkul. Inilah yang menjadi polemik. Pada tahun 1982, Irjen Departemen Luar Negeri Sarwo Edi Wibowo meminta kepada Gubernur Jakarta Sumarmo agar patung ini dimuseumkan saja. Alasannya sama, yaitu patung ini dengan menyandang bedil dan sangkur terhunus seperti ini tidak menggambarkan atau mewakili petani Indonesia. Namun Wakil Presiden Adam Malik pada saat itu berpendapat lain, bahwa patung ini mempunyai makna perjuangan kemerdekaan merebut Irian Barat pada tahun 1960 sampai dengan 1962. Menurut Adam Malik, patung tersebut adalah menggambarkan seorang ibu yang sedang memberikan bekal kepada seorang pemuda untuk berjuang merebut Irian Barat. Jadi dari seluruh patung yang dibangun oleh Presiden Soekarno, patung ini adalah merupakan patung yang paling penuh kontroversi. Dan dengan segala kontroversinya, patung tersebut saat ini masih berdiri tegak di tengah-tengah kota Jakarta. Oke sobat-sobat sekalian, sekarang kita sudah masuk ke Jalan Medan Merdeka Selatan. Sebentar lagi kita sampai ke Monas. Oke sobat-sobat sekalian, kita sudah memasuki wilayah Monas. Sepertinya wilayah Monas tidak seramai masa-masa dulu sebelum PPKM. Wih, mantap Om Didi, sampai Monas langsung lepas tangan. Mantap Om Didi. Kawasan Monas memang tidak seramai dulu-dulu lagi. Ya, ini memang dampak dari pandemi.
Kita lihat juga belum diperbolehkan masuk ke area Monasnya, tapi hanya di depan pagar saja. Satpol PP juga berkeliling untuk meminta kepada yang berolahraga agar tidak terlalu lama singgah di Monas. Wah, Om Didi masih ngebul juga ini. Gimana Om Edi? Siap ke Serpong ya? Mantap. Nanti memperingati Hari Sumpah Pemuda kita ke Serpong. Iya, Hari Pahlawan. Kelamaan, waduh. Om Didi masih ngebul juga nih. Hah? Tuh bule tuh. Ayo Bapak. Oh ya Pak. Ya Pak, masih Pak. Ngabisin teh dulu sebentar Pak ya. Ngabisin teh dulu. Jangan jadi kerumunan nanti semua nanti pada ikut-ikutan istirahat di sini. Kalau kita kan mau bayar aja kalau sepeda. Siap Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Gimana Danang? Capek? Capek lah lumayan. Hah? Siap ke Serpong lah ya. Siap, insyaallah. Gimana Raffi? Mantap aja. Siap ke Serpong kita? Siap dong. Mantap. Banyak Satpol PP Pak ya? Hah? Tapi kan nggak apa-apaan, kalau yang penting jangan berkerumun aja Pak ya. Kalau Monasnya ditutup Pak ya? Ya, Nggak boleh ke dalam Pak ya? nggak boleh Pak. Dari awal Covid. Oh dari awal Covid dulu Pak ya? Aduh, Udah mau 2 tahun. udah mau 2 tahun. Iya. Nah, kalau mati ke dalam kerumunan nanti juga Pak. Iya sih Pak. Soalnya kan titiknya cuma satu, ketunggu. Dan sekarang kalau ngumpul semua di situ, nanti makin banyak lagi nanti kasusnya. Sekarang kan lumayan nih, udah nggak ada. Alhamdulillah Pak ya. Iya, mudah-mudahan nanti bulan depan udah diturunin lagi PPKM-nya level 1, nah baru bisa dibuka. Baru boleh masuk ke dalam lagi Pak ya. Kapan rencana dibuka ini? Ya mudah-mudahan nanti Pak, ya. akhir tahun kayaknya. Wah, selamat dong Pak. Ya paling berapa bulan lagi, ini kan akhir tahun berapa bulan lagi? 2 Oke, bulan Pak. lagi. Selamat bertugas Ya, Pak. hati-hati, jangan Ya. main HP Pak ya. Ya Pak, siap. Oke, iya kan kalau larang. Oke sobat-sobat sekalian, karena nggak boleh lama-lama di Monas, kita langsung saja menuju ke tempat berikutnya, kita ke arah Masjid Istiqlal. Jadi sobat-sobat sekalian, Monas itu dulu dibangun pada 17 Agustus tahun 1961 di zaman Presiden Soekarno dan diresmikan pada 12 Juli 1975 di zaman Presiden Soeharto. Jadi Monas ini merupakan salah satu perwujudan arah pembangunan yang digagas oleh Presiden Soekarno. Pada tahun 60-an Soekarno mencanangkan 2 arah pembangunan, yaitu pembangunan mental dan fisik. Pembangunan mental dilakukan melalui pendidikan, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Sedangkan pembangunan fisik diwujudkan dengan membangun bangunan-bangunan yang membanggakan bangsa Indonesia. Salah satunya adalah Monas. Di puncaknya Monas terdapat lidah api yang dilapisi dengan emas. Ini menggambarkan semangat perjuangan bangsa Indonesia yang menyala-nyala. Total lapisan emas adalah 38 kg, yang 28 kg merupakan sumbangan dari Teku Markam, seorang pengusaha Aceh yang pernah menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Oke sobat-sobat sekalian, sebelum kita ke arah Istiqlal, kita mampir dulu ke Monumen Pembebasan Irian Barat yang ada di tengah-tengah lapangan banteng ini. Sepertinya cukup ramai juga di sana. Sekali lagi sobat-sobat perlu berhati-hati sekali pada saat menyeberang, karena memang ini bukan area CFD sehingga bercampur dengan kendaraan lainnya. Kalau saya lihat ramai sekali di depan, banyak sekali warga Jakarta dan sekitarnya yang berolahraga di sini. Memang cuaca hari ini sangat cerah sekali sobat-sobat sekalian, sehingga warga sangat berantusiasme untuk berolahraga. Ini baik sobat-sobat sekalian agar imunitas warga semakin meningkat.
Itu ada rombongan pesepeda juga berseragam oranye. Satpol PP juga ada di sini mobilnya. Tapi memang pengamanannya tidak seketat di area Monas. Monumen Pembebasan Irian Barat ini diresmikan oleh Presiden Soekarno pada 17 Agustus tahun 1963. Monumen ini dibangun untuk mengenang para pejuang Trikora dan masyarakat Irian Barat yang memilih menjadi bagian dari Indonesia pada saat itu. Monumen ini mempunyai tinggi 35 meter dan dibuat oleh putra Indonesia asli, yaitu pematung dari Yogyakarta di bawah pimpinan Edi Sunarso. Oke sobat-sobat sekalian, sekarang kita teruskan perjalanan ke arah terowongan Istiqlal. Oke sobat-sobat sekalian, sekarang kita sudah berada di antara Masjid Istiqlal dan Katedral. Jadi di bawah sini adalah terowongan penghubung antara Masjid Istiqlal dan Katedral. Cuma ini sepertinya karena hari Minggu ada ibadah di katedral sehingga penjagaan sangat ketat sekali dan kita tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalamnya. Ya mungkin nanti kapan-kapan saya akan buat konten khusus untuk terowongan Istiqlal Katedral ini. Enggak apa-apa deh. Pak. Rombongan dari mana, Bu? Tomang, Pak. Dari Tomang? Iya. Mantap dah, Bu. Semoga sehat, Bu ya. Pak. Hah? Sehat. Usia berapa, Bu? Apa? Usianya berapa? 45. Oh, masih sehat, Bu, alhamdulillah. Kurang 2 tahun, Pak. Berarti masih adik saya semua itu. Nah, itu ibu-ibu saja dari Tomang sudah goes sampai ke Istiqlal. Ayo ibu-ibu yang lain semangat untuk ikut goes juga. Oke, sekarang kita lanjutkan ke arah Cikini untuk cari sarapan pagi. Biar Om Didi yang di depan, karena Om Didi yang hafal kuliner di daerah sini. Setelah mendatangi beberapa tempat bubur ayam, sepertinya sudah banyak yang habis. Sepertinya hari ini ramai sekali sehingga beberapa tempat kita datangi sudah habis. Alhamdulillah, ini rezeki buat para pedagang bubur ayam. Sekarang kita coba mampir ke depan stasiun Cikini. Mudah-mudahan ada bubur ayam di sini. Gimana Raffi? Lapar?
Apa deh Pade? Pada habis semua. Hah? Pada habis semua. Terus gimana dong? Tahu lah, paling minum aja. Somai nendang nggak? Enggak nendang. Itu ketoprak ada. Aduh, berang doyan. Mantap nih, Mas Danang sama Om Edi somai. Mai. Pagi abang ya? Mas Danang sarapannya apa nih? Mai. Somai. Mas Raffi Nasi kuning. nasi kuning. Om Didi Mai. kayaknya kurang nih Om Didi, 2 porsi nih. Dua aja teh pucuk. Wah, Om Edi mojok sendiri nih. Apa nih Om Edi? Somai. Aduh. Kalau kurang nambah. Siap. Siomay ini. Hah? Siomay ini. Mantap. Nambah Om Didi, jangan malu-malu. Nambah Danang. Enggak kuat. Perjalanan kita masih jauh. Ah, udah beli makan nih. Bagus. Ini pelajaran 1 makanya sayang. Oke, sobat-sobat sekalian, kita sudah selesai sarapan. Ke Tanjung Priuk beli selang. Yuk kita pulang. Gimana Pak Deh? Lemesin dengkul dulu ya. Pokoknya kita 28 Oktober memperingati Sumpah Pemuda. Meluncur. Kita ini istilahnya go si beser. Gue silaturahmi Bekasi Serpong. Nah, kayaknya Mas Raffi lelah juga nih. Belum. Hah? Belum. Belum ya? Belum. Udah habis nasi kuning sepiring kan? Iya. Gimana, Danang? Waduh. Lumayan. Ke Serpong siap? Ya, Om Didi. Ke Serpong ya? 28 Oktober memperingati Sumpah Pemuda. Oke sobat-sobat sekalian, terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat buat sobat-sobat sekalian. Minimal sobat-sobat sekalian terhibur dengan video saya. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Nyalakan juga tombol loncengnya agar sobat-sobat mendapat notifikasi apabila ada video baru saya. Bagikan juga video ini sebanyak-banyaknya ke sobat yang lain sehingga video ini memberikan manfaat buat orang banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.